belajar bersama di dalam video pembelajaran kali ini. Materi kali ini kita bahas tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mendengar istilah listrik? Apakah kamu juga pernah mendengar istilah teknologi? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan listrik? Dari mana asalnya listrik? Bagaimanakah penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Agar kamu mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi listrik dinamis ini dengan penuh semangat. Oke. Perhatikan gambar berikut. Percobaan sederhana di samping adalah contoh membuat arus listrik sederhana dengan menggunakan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Arus listrik selain diperoleh dari pembangkit tenaga listrik juga bisa dihasilkan oleh baterai, aki, dan juga buah-buahan loh. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik potensial yang lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Perhatikan piramida gambar sederhana berikut. Itu adalah simbol dari hukum Ohm. Hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian tersebut. Disimak untuk keterangan setiap simbolnya. V itu adalah untuk tegangan, satuannya volt. I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Kita latihan contoh soal untuk hukum Ohm. Soal yang pertama, kita baca bersama-sama ya. Pada suatu rangkaian listrik sederhana, terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Kita jawab bersama-sama ya. Penyelesaian. Diketahui untuk V sama dengan 10 volt. V adalah tegangan potensial atau juga disebut dengan beda potensial. Untuk R sama dengan 10 ohm. R, diingat R adalah hambatan.
Yang ditanyakan adalah besarnya kuat arus I. Maka dijawab I sama dengan V dibagi R. Untuk V 10, R-nya 10. Maka dihasilkan kuat arus adalah 1 ampere. Kita lanjut pada materi besar arus listrik pada rangkaian tertutup. Untuk arus listrik pada rangkaian tertutup berlaku rumus I sama dengan Q per T. Dengan keterangan I adalah arus listrik dengan satuan ampere, Q dengan muatan listrik, satuan kolom, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Kita lanjut pada contoh soal untuk arus listrik pada rangkaian tertutup. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapa besar muatannya? Kita kerjakan bersama-sama. Diketahui 5 mA untuk kuat arus listriknya. Maka diubah menjadi satuan ampere menjadi 0,005 ampere. Untuk waktu 0,1 sekon. Yang ditanyakan adalah besar muatannya. Kita jawab bersama-sama. I sama dengan Q per T. Maka Q sama dengan I dikali T. 0,005 ampere dikali 0,1 sekon. Maka muatan listrik yang dihasilkan dari arus listrik tersebut adalah 0,0005 kolom. Sampai di sini mudah kan? Kita lanjut pada hantaran listrik. Apakah yang dimaksud dengan hantaran listrik? Hantaran listrik adalah listrik yang arus listriknya berkaitan dengan muatan yang berpindah, sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan listrik yang berlawanan dengan arah perpindahan elektronnya. Ada 3 pembagian dalam hantaran listrik. Yang pertama, konduktor listrik. Dilihat gambarnya. Konduktor listrik adalah elektronnya dapat mengalir dengan mudah. Contohnya adalah tembaga, emas, dan perak. Berikutnya, isolator listrik. Isolator listrik adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik. Contoh seperti ada di gambar, karet, kemudian plastik, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan jika berada dalam suhu rendah sebagai isolator,
Jika pada suhu yang tinggi akan menjadi konduktor. Contohnya adalah karbon, kemudian silikon, dan germanium. Kita lanjut pada besar hambatan listrik pada kawat konduktor. Untuk hambatan jenis adalah besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang. R sama dengan Rho dikali L per A. R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm. P dengan hambatan jenis kawat, satuannya adalah ohm meter. L adalah panjang kawat, satuannya meter. Dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter juga. Contoh soal untuk hambatan jenis kawat. Hitunglah hambatan listrik beberapa konduktor yang mempunyai panjang 1 meter dan luas penampang 1 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Hambatan jenis konduktor dinyatakan pada tabel di bawah ini. Ada bahan, hambatan jenis, kemudian di situ ada 5 ditambah 4 bahan. Ada perak, tembaga, emas, aluminium, besi, karbon, germanium, silikon, dan kaca. Pembahasan dari soal berikut adalah R untuk hambatan listriknya, Rho adalah hambatan jenis, L adalah panjang konduktor, dan A adalah luas penampang konduktor. Yang kita bahas adalah untuk perak, tembaga, emas, dan aluminium. Kita bahas untuk yang perak ya. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Untuk hambatannya 1,5 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian untuk panjang konduktornya 1 meter dibagi luas penampangnya adalah 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Dihasilkan 1,5 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 5 menghasilkan 1,5 dikali 10 pangkat min 3 ohm. Berarti hambatan jenis pada perak ditemukan sebesar 1,5 dikali 10 pangkat min 3 ohm. Untuk tembaga, emas, dan aluminium, cara pengerjaan soalnya sama dengan yang di atas. Dari pembahasan materi yang di atas, tahukah kamu mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus? Akan tetapi, ada saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan lampu saja. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listrik.
Pertemuan berikutnya kita belajar bersama tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Sampai jumpa, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.